مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Rodok watuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitab dibuka kitabnya. Cukup banyu. Banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah. Wal maqalatu, adapun maqalah ats-tsalisata asyarata, yang ke-13. Maca satu ping 3. Wal maqalatu, adapun maqalah ats-tsalisata asyarata, yang ke-13. Itu kila dikatakan apa hammul arifi, adapun cita-citanya ahli makrifat. Hammul arifi, adapun cita-citanya ahli makrifat. Itu as-sana'u, memuji Allah. Ai muradul arifi, yakni adapun tujuannya ahli makrifat billahi, kepada Allah. Itu as-sana'u, memuji Allahi ta'ala, atas Allah ta'ala. Bijamili sifatihi, dengan keindahan beberapa sifat Allah. Wa hammuz zahidi, adapun cita-citanya ahli zuhud. Itu ad-du'a'u, doa. Ai muradul mu'ridi, yakni adapun tujuannya atau kehendaknya orang yang berpaling anizaidi, dari lebihan ala qadril hajati, atas sekedar kebutuhan minat dunia, dari dunia. Biqalbihi, dengan hatinya. Biqalbihi, di dalam hatinya zahid. Dalam hatinya zahid. Itu ad-du'a'u, doa.
Itu ad-du'a doa. Wa huwa adapun doa itu at-tadarru'u merendah diri ilallahi kepada Allah Ta'ala bisu'alima dengan memohon sesuatu indahu yang di sisi Allah minal khairi dari kebaikan. Ini tadi di jalan kehujanan 2 kali sampai rumah guwatel. Musim corona pula. Musim corona. Masih takut dengan corona? Enggak takut? Berani berarti? Berani berarti? Enggak juga? Al mautu hak, mati itu pasti ya, mati itu pasti. Dan tidak pernah ada rumusnya orang kalau mati itu harus sakit dulu. Yang sakit mati, yang tidak sakit pun bisa mati. Kadang-kadang yang penyakitan itu umurnya lebih panjang daripada yang tidak pernah sakit. Sering kok kamu dengar kabar tetangga lu, padahal kemarin baru ketemu di pasar, masih ketawa-ketawa, kok hari ini terkabar mati. Ada yang darah tinggi itu sudah dari umur 40. Mak ini umurnya 75 ya masih hidup ya. Ada yang begitu. Berarti apa? Mau corona mau apa, mati tidak membutuhkan alasan corona. Jadi virus corona itu apa? Virus itu ya balak, virus itu ya cobaan. Yang cobaan itu Allah kasihkan itu pasti kepada orang yang dicintai. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah itu cinta kepada hambanya, maka pasti oleh Allah dicoba. Nah, saya ini lagi dicintai Allah ini, makanya batuk. Makanya batuk. Barusan batuknya barusan. Dan balik lagi ke kitab, kita masuk kepada pembahasan maqalah yang ke-13 dari bab sunai. Bab yang dalam satu maqalah itu memiliki 2 inti masalah. Maka disebut sunai. Sunai itu apa? Udul. Kalau bahasa nahwu apa? Udul. Ada yang membaca adil. Nah, dari isnatani menjadi sunah atau masna. Salah satu jadi sulas atau mathlas. Arba'atun jadi rubah atau marba'. Bismillahirrahmanirrahim. Isi makalah hammul arifi as-sana'u wa hammu zahidi ad-du'a'u. Cita-cita, orientasi pikiran dan jiwanya orang yang mengenal Allah. Al-arif itu orang yang mengenal Allah, bukan cuma tahu. Kalau kamu saya ini baru tahu Allah, sudah mondok akhirnya tahu Allah. Apa buktinya kamu tahu Allah? Kamu apal sifat wajib Allah, apal sifat mustahil Allah, ngerti apal juga sifat jaiz Allah. Apalagi buktinya kalau kamu tahu Allah, kamu apal asmaul husna. Kamu tahu bahwa sholat itu perintah Allah. Ini kamu baru tahu tapi belum kenal. Dulu waktu belum mondok, nggak hafal sifat wajib, nggak hafal sifat mustahil, nggak tahu apa itu sifat jaiz, nggak pernah hafal dan lancar asmaul husna. Maka kamu dulu belum dianggap tahu Allah. Kamu baru denger Allah. Dengar Tuhan kita ini Allah ya mak, iya nak, Allah tuh Tuhan kita. Denger. Waktu masih di SD belum mondok atau di SMP belum masuk aliyah di pondok, taunya ya sholat itu siapa yang nyuruh Allah? Allah tuh siapa? Ya Tuhan kita. Oh, denger Tuhan kita itu Allah. Tapi ketika ditanya Allah itu siapa dan secara mendetail Allah itu punya apa saja,
Sifat yang wajib ada pada diri Allah apa saja? Tidak tahu. Berarti baru dengar. Ngerti? Ini ibarat kamu denger lagu kok enak asik gitu ya. Denger lagu asik, tapi baru tahu nama penyanyinya, belum pernah lihat penyanyinya. Kamu kalau pertama kali dengar orang nyiar radio itu, apalagi cewek, itu kadang-kadang kesannya, wah ini suaranya enak, apalagi orangnya. Ya, ini baru denger. Makanya orang tuh kalau cuma baru denger, ini sering prediksinya salah. Dulu waktu kamu sebelum masuk pondok, seringkali kita ini berpikir tentang Allah itu dengan cara yang salah. Oh Allah itu ndak adil. Ini keluarga saya, bapak saya kerja keras tapi dapat rezeki sedikit. Tetangga sebelah itu ongkang-ongkang kaki. Nah, berangkat sudah siang, balik juga belum sore, tapi mobilnya banyak, rumahnya besar. Ini Allah ndak adil. Akhirnya berani mengira dan menilai yang macam-macam tentang Allah. Tapi ketika tahu bahwasanya Allah punya Asmaul Husna, punya nama yang nama itu wajib disandang oleh Allah. Apa? Al-Adil. Allah itu Al-Adil. Al-Adil. Allah itu wajib menjadi zat yang adil. Gak mungkin Allah zalim. Tidak mungkin Allah zalim. Coba kamu lihat, orang itu ada ndak yang ndak punya kekurangan? Ada nggak? Carikan manusia yang tidak punya kekurangan, ada? Ndak bakal ketemu. Carikan manusia yang tidak memiliki kelebihan, ada? Nggak ada juga. Di situ letak adilnya Allah. Kamu kalau jalan-jalan ke dusun itu wong tua-tua umur 80 masih seger bisa nyangkul. Tapi jalan ke kota umur baru 50 sudah bengek. Padahal mobilnya bagus. Sekarang diajak tukaran wong dusun tadi. Orang desa tadi diajak tukar tempat. Ayo gini aja mbah, sampean umur 80 sehatnya untuk saya, mobil saya 5 untuk sampean. Mau ndak kira-kira? Kamu kalau usia umur 80 masih sehat, punya kenalan umur 50 sudah bengek, tapi mobil dia Mercy-nya 5. Mau ndak kamu sehat, kamu jual dengan Mercy 5 tadi? Enggak mah? Nah, jadi adilnya Allah itu bukan karena penilaian kita, tapi karena penghayatan kita terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kebaikan itu tidak kita sadari. Contoh sederhana, kamu punya teman SD, punya teman SMP, hari ini keluyuran naiknya motor besar yang mahal. Kamu hari ini tidak naik apa-apa, dari asrama ke sini cuma bawa sejadah, jalan kaki, tidak naik apa. Itu kalau kira-kira menurut kamu nasibmu ditukar, mau enggak? Udah dia yang oleh Allah dikasih hidayah Allah untuk nuntut ilmu, kasihkan ke dia. Motor dia kasihkan ke kamu, tapi kamu enggak dapat hidayah untuk nuntut ilmu. Mau tidak? Kalau kamu mau berarti bodoh. Karena hidayah itu enggak ada jualannya. Carikan se-Indonesia toko jualan hidayah, enggak ada. Yang ada jualan majalah Al-Hidayah, itu ada. Ini bukan iklan loh ya. Yang ada warnet Hidayah, itu ada itu. Ada. Iya, namanya Hidayah tapi hidayah petunjuk tapi isinya dolalan itu. Menyesatkan. Itu ada yang begitu. Tetapi maka hati-hati, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Jadi ada orang-orang yang menjual akhirat, hidayah seperti ini hanya karena kepingin punya dunia seperti yang dimiliki orang lain yang tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah tahu Allah, maka kamu bisa berpikir, oh ya Allah ternyata mahal ya, dapat hidayah nuntut ilmu di pesantren itu mahal sekali. Karena kamu sudah tahu Allah. Dulu sebelum mondok gontok-gontokan dengan bapaknya. Mondok pokoknya idah. Mondok biar kau pacak ngaji, dak kalah. Tetap ngotot. Setahun aku nak balik, nak betah di pondok. Karena belum tahu Allah dan hatinya belum dikasih bisa tahu kepada
Allah. Semakin tahu, malah kamu tidak akan mau jauh dari yang namanya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kalau sudah semakin tahu, sampailah kepada derajat yang mentok itu yang disebut dengan ma'rifat. Bukan cuma tahu tapi kenal. Kenal itu apa sih? Kayak kamu dengan bapakmu kenal. Misal nama ada anak namanya Anton, bapaknya namanya Budi. Pak Budi ditanya, Pak Budi kenal dengan Anton? Enggak, berarti tahun ini. Berarti yang besar ke dia, yang nyebabkan lahir dia, wong dia anak itu lahir juga akibat Pak Budi. Akibat perbuatan Pak Budi lahirlah nak Anton itu tadi. Ini mohon maaf yang namanya Budi dan Anton ini. Ini ibarat film itu, tokoh dan cerita dalam kisah ini adalah fiktif belaka. Apabila terdapat kesamaan tokoh, ini di luar tanggung jawab produsen gitu ya. Nah, yang benar bapak dengan anak itu kenal. Maka anak itu kalau ditanya hobi bapakmu apa, makanan hobinya apa? Oh, hobinya bakso. Bakso yang gimana? Bakso bapak saya itu tidak suka bakso telur, sukanya bakso daging. Wah, ini kenal. Bahkan sampai tahu nak ngomong minta sesuatu, nyingok mukanya bapaknya betet. Tidak jadilah kaget sore. Ditanya kawan, kau kata nak ngomong dengan bapakmu ngapa tidak jadi? Bapak aku lagi galau. Tahu dari mana? Nyingok mukonyo apal aku. Kalau wong lain ndak apal, karena wong lain cuma tahu, tidak kenal. Ngerti? Nah, orang yang makrifat kepada Allah ini kenal kepada Allah. Kenal. Nah, bisa mengenal Allah itu tidak bisa kecuali dengan pertama kali mengenal diri sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa Rabbah. Orang yang mengenal dirinya pasti nanti kalau terus dia kenali dirinya, dia akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah jadi nabi dan jadi rasul itu karena kenal dirinya, akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak mano caranya ngenal? Ya kenali hakikat kamu tuh siapa sih? Ayo, kamu tuh siapa? Wah, aku hamba Allah. Terus kamu nih hebat apa ndak mulia? Tidak, manusia ndak ada mulia-mulianya. Kalau Allah tidak katakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, maka kita ini sebenarnya ndak ada mulianya. Yang memuliakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan keturunan anak Adam. Mulianya kamu karena dimuliakan Allah, bukan mulia karena zatiah kita, tidak. Kita ini apa mulianya? Tidak ada mulia-mulianya. Ayo, kamu terbuat dari apa? Asalnya apa asalnya? Sperma. Sperma itu kalau dijejer dengan ingus sama tidak? Mirip tidak? Kalau kamu megang ingus temanmu, umbele temanmu, jijik tidak? Jijik. Kalau terpegang sperma temanmu, jijik enggak? Jijik ya. Berarti kita ini asalnya dari perkara yang menjijikkan. Mulia tidak itu? Tidak sama sekali. Keluarnya dari mana? Sama enggak paralonnya dengan lewat paralonnya kencing itu? Paralonnya sperma, paralon itu, yos paralon ngono ae lah. Apa terlalu gede ya? Selang. Selangnya itu sama enggak dengan tempat lewatnya kencing? Sama. Yang keluar menjijikkan, tempat lewatnya pun kotor, menjijikkan. Saking kotor dan menjijikkannya, belum keluar, belum netes, selangnya kok terjingok wong lain, wong yang jingok langsung nutup mata. Kamu sama-sama cowok, kalau terlihat, mohon maaf, kelamin teman kita sendiri, ngilu ndak? Wong koyok ngono kok diduduh-duduh nih, ngono ya? Itu loh. Jadi kita ini secara zatiah, dari segi khilqah penciptaan, kira-kira ada mulianya ndak manusia ini?
Tidak ada. Maka kenali diri kita sehingga kita tidak akan bisa sombong kepada Allah. Allah nyuruh sholat kok metengkelek, dah berhentilah sholat kapan-kapan baik. Allah nyuruh puasa, males katik gawe nahan lapar dak ceto surga apa tidak. Allah nyuruh zakat, sayang berjualan lah begebuk pagi malam sekalinya sampai nisab suruh ngeluar ke ngenjuknya ke wong yang tidak kita kenal. Dia nggak pernah membantu kita, tidak pernah kena do kita bantu dia. Ini sombong. Padahal dia harusnya tahu dia ini diciptakan Allah dari apa. Paham? Nah di sini kenal. Kalau sudah kenal dirinya sendiri, ya Allah aku ini hina sekali. Seandainya Allah tidak muliakan aku dengan ruh, maka aku menjadi seonggok daging yang tidak berguna. Seonggok daging yang tidak berguna. Mata kamu ini bisa melihat karena masih nempel di kepala. Allah kasih fungsi saraf sehingga ini bisa melihat, gitu? Melihat orang yang kamu siapa cintai, yo seneng hati nih, hebat tuh. Yang delok itu sing deser-deser neng kene. Wah ini saraf ini nyambung, kan begitu. Kamu ngelihat ibumu belum nyampe ke tangan, Nana ini untuk duit jajan 5 lembar merah galo, baru terjingok itu deg-degannya sudah di sini. Tok 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 tok. Oh nak kebanyakan, cuma dinjok ke selembar, kecewanya pun di sini kan gitu. Sakitnya tuh di sini. Iya, padahal ini ndak melok-melok, yang jingok ini mato. Ini karena Allah karomna, Allah muliakan lewat fungsi-fungsi itu tadi. Allah tempelkan matamu di kepala. Ayo sekarang matanya dicoplok, ditemplek noneng lampu motor. Ada gunanya ndak masih? Nggak ada gunanya lagi. Masih mending telok ceplok bisa digoreng. Keluar dari mohon maaf dubur ayam, pisah dari ayamnya, dimakan masih halal dan enak. Matamu, ya matamu itu kok sampai lepas, digoreng haram, dimakan ndak enak. Jadi kalau ndak nempel ndak mulia. Ngerti ya? Di sini kita kenal, oh kalau itu supaya Allah langgengkan nikmat bisa melihat ini, gunakan mata ini melihat sesuatu yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu. Maka al-arif billah, orang yang kenal kepada Allah itu hammunya asana. Cita-cita tujuan orientasi hidupnya ndak mau dunia, ndak mau apa. Maunya cuma ingin memuji, bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pernah muncul keluhan, tidak pernah muncul ngersulo, tidak pernah sambat, tidak pernah apa ngomong meracau yang tidak jelas di mulutnya walaupun sedang dalam keadaan susah. Dikasih cobaan oleh Allah, lihat Nabi Ayub, alhamdulillah dicoba oleh Allah, tandanya Allah tambah sayang. Itu sendal hilang sebelah, alhamdulillah, moga-moga manfaat untuk yang ngembeng. Hilang dua-duanya, wasyukrulillah, tandanya kalau lah hilang kalau sepasang, Allah nak gantikan dengan yang lebih baik. Ini orang yang kenal kepada Allah, ngerti ya? Dia nggak pernah hilang sebelah, innalillah, aku doa kekorengan yang ngambil ini. Iya, hilang dua-duanya. Nah, kau dua-dua pulau, jingok lah, dak panjang umurnya. Ini dak kenal dengan Allah. Kalau orang kenal dengan Allah, Nabi itu bukan hanya dihina, dicaci, dipukul, dicaci, dipukul, disiksa. Nabi itu dengan dari semua sisi dan arah, tapi Nabi tidak pernah satu kata pun menghardik orang yang menyakiti beliau, baik yang menyakiti itu orang dekat ataupun orang jauh, kenal ataupun tidak kenal. Nabi ketika berdakwah ke kota Taif dilempari sampai berdarah-darah. Nabi tidak mendoakan keburukan. Kamu kalau enak-enak jalan naik motor, tahu-tahu ada budak gila babit, entah anaknya siapa. Babit kamu pakai batu bata, kelatok pak, kau nombor pohon kelapa, belabuk belari budak itu. Apa uji kita? Jingok lah kau. Nak anak, nak bapak,
doa ke celako kalau. Ini kita. Nabi dilempar sedemikian sampai berdarah-darah. Apa? Ketika malaikat menawarkan bantuan untuk menimpakan satu gunung kepada mereka supaya mereka binasa, Nabi kan tidak mau. Kata Nabi, oh tidak, aku tidak berharap kepada mereka nyo. Aku berharap keturunan mereka nanti jadi umatku galau. Maka kemudian seperti sebagaimana Nabi Ibrahim ketika disiksa, Nabi Ibrahim hanya berdoa, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innallaha ghafurur rahim. Biar kelawang nyakiti aku, yang percaya, yang galak melo aku berarti termasuk umatku. Yang masih melawan, tidak percaya dengan dakwah yang kusampaikan, fa innallaha ghafurur rahim. Moga-moga Allah ampuni galo dosanya. Nah, pacak itu. Suami istri, tahu-tahu istrinya di depan mata terlihat selingkuh. Terlihat selingkuh, lakinya marah, istrinya lebih marah lagi. Sudah tuh datang kawan-kawan istrinya malu-malukan lakinya itu pula. Kira-kira kalau umumnya orang dicak itu ke cak mana? Mumpung ada hadis Nabi, doaul mazlum mustajab. Doanya orang yang dizolimi kata Nabi berdoa yang idah-idah karena pasti mustajab manjur. Tapi kalau Nabi tidak. Kalau orang yang makrifat kenal kepada Allah tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk kaumku, padahal itu belum beriman. Nabi dakwah ke satu tempat, yang tempat itu belum beriman, malah Nabi dilempari, pergi kau. Apa? Nabi sudah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku itu karena mereka belum tahu. Ujung-ujungnya ternyata satu kaum itu keturunannya semua adalah orang-orang yang beriman, yang loyal menjadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan Islam. Nah, jadi kalau benci dengan uang jangan sampai berlebihan. Ini kalau kita belum sanggup, as-sana billah ini belum sanggup, dikit-dikit yang dipuji Allah, dikit-dikit yang dipuji Allah, tidak pernah ngata orang lain, tidak pernah menghina merendahkan orang lain, walaupun orang lain itu salah nianan. Ini orang zaman sekarang tidak, dia yang salah, dia yang marah. Ini sering begitu, apalagi motor, bawa ngebutet, nyerempet mobil. Yang namanya motor nak menang pula. Padahal yang salah motor, mobil sudah benar-benar berjalan, ada motor ngebut nyerempet mobil. Padahal yang salah motor. Ini rata-rata yang nak marah yang mana? Motor, karena ngerasa kalau aku beradu di kantor polisi pasti menang aku. Wah, yang besak mobil ini pasti kalah. Dia yang salah, dia yang marah. Ini jangankan untuk kenal kepada Allah, tahu saja belum. Kalau belum tahu berarti tempe ini. Sedangkan orang yang zuhud, siapa orang yang zuhud? Al-mu'rid anizaid ala qadril hajah minad dunya. Orang yang tidak pernah mau memikirkan keinginan, kebutuhan yang melebihi hajat atau kebutuhan pokoknya. Kamu kira-kira cukup sehari itu makan yang cukup baik, bukan cukup nian, sekedar untuk bangun, tegak, sehat, tidak sakit. Berapa kali sehari makan? Sekali, 2 kali? Sekali cukup? Kalau kayak saya ini sekali sehari kadang makan. Saya ini kadang makan sekali sehari, bagi saya cukup. Kamu berapa? 2 kali? 2 kali cukup. Ada yang harus 3 kali? 2 kali cukup sudah. Maka orang yang zuhud, kalau dia merasa 2 kali cukup, dia tidak akan mau mengambil yang ketiga. Ini orang zuhud. Kamu kira-kira pakaian itu cukup berapa? 3 setel cukup seminggu misalnya. Gonta-ganti, cuci, dijemur, yang satu dipakai. Kering yang ini ganti dicuci, yang itu dipakai. Kalau cukup cuma 3 setel saja, maka ketika ditawari yang keempat, walaupun gratis, orang yang zuhud akan nolak. Ngerti? Nah, ini bedanya orang yang nolak. Karena apa? Karena dia berusaha sebisa mungkin. Itu biasanya yang masih nolak. Ini yang masih latihan zuhud. Latihan kayak saya ini kepengen zuhud gitu.
pengen zuhud, tiba-tiba ada yang ngasih uang saya, ngasih saya uang misal 10 juta. Saya ngerasa saya ini cukup untuk saya dan istri saya, cukup 2 juta lah misal. Maka yang 8 juta ini saya kasihkan, kok saya tolak? Enggak, mana 10 juta aku sosok ini orang zuhud. Atau saya ambil 2 juta, yang 8 juta akan saya kasihkan orang lain, saya tidak mau ambil. Ini latihan zuhud. Tapi kalau yang sudah zuhud beneran, mau berapa yang datang ya diterima, cuma tidak dipikirkan sama sekali. Mau diterima tapi tidak dipikirkan sama sekali. Saya pernah sowan kepada satu kiai. Ini tamunya banyak sekali, sehari bisa ratusan tamu. Setiap tamu datang minta didoakan, dan setiap tamu yang datang dan pergi ini sebelum pulang pasti nyelipkan uang di bawah taplak meja, selipkan. Itu sama beliau sama sekali tidak dilirik. Nah itu be. Dan sampai malam dibiarkan itu. Siapa yang beresin? Yang beresin pembantunya. Beliau tidak tahu uang itu berapa sehari. Kalau kita kan tidak. Tutup toko, buka laci, kumpul hitung. Berapa hari ini ngumpul? No, banyakan kemarin dapatnya dari hari ini. Iya kan? Giliran kemarin lebih untung, hari ini kurang. Wah, gelisahnya sampai tidak pacak tidur subuh. Oi, kalau cak itu berarti aku nih tutup warung kecepetan, maka dikit ngumpulnya. Besok ku tambahilah 2 jam aku jualan. Ditambahi 2 jam. Nambahi waktu sudah 2 jam besoknya. Buka warung yang biasanya tutup jam 3 ditutup jam 5. Maksudnya berharap nambah 2 jam, berarti untung atau uang masuk pun nambah. Selesai jam 5 ditutup, cepet buka lagi laci, hitung lagi. Nambahnya 2 jam, ngapus sama bayar cuma selisih 5.000 dengan kemarin. Gelisah lagi sampai besoknya, mikir lagi. Ini nggak bisa zuhud. Orang kayak begini nggak bisa zuhud, karena dia mengartikan ikhtiar itu adalah seolah-olah pintu utamanya rezeki, padahal tidak. Ikhtiar itu ibadah kita menjalankan perintah Allah. Seorang bapak melangkah dari luar rumah niat mencari nafkah untuk anak dan istrinya, setiap langkahnya ini kafaratuz dzunub. Setiap langkahnya melebur dosa. Jadi melangkahnya itu bukan mikir kaget dapat hasil jualan, itu bukan. Yang dipikir setiap langkah, oh dosa aku rontok, 2 langkah rontok 2, 3 langkah rontok 3. Makanya orang zaman dulu itu seneng jalan kaki. Seneng jalan kaki. Wong zaman sekarang belum keluar rumah sudah di pucuk kendaraan. Lah cak mana wong garasinya dalam rumah? Garasinya dalam rumah, buka pintu langsung buka pintu mobil, naik mobil baru ngeluar ke dari rumah. Dek. Saya pernah ditanya, Gus, kalau kayak begitu tuh apakah setiap satu rotasi ban itu juga kafarat? Nah, di sini saya menyangsikan, kalaupun memang kafarat, tetapi tentunya dosa yang dihapus tidak sama dengan yang jalan kaki. Sama-sama terhapus, tapi kalau yang jalan kaki itu dosa yang sekepel-kepel ini yang rontok. Iya tak? Tapi kalau yang naik mobil mungkin dosa sak pentil-pentil iku sing rontok. Karena lebih ringan, al ajru biqadrit ta'am. Nah, orang yang zuhud kepada dunia, dalam arti apa zuhud itu pengertiannya tarku ala qatil qalbi bil mal. Hatinya tidak pernah ada efek terhadap harta atau dunia. Hartanya hilang enggak ngefek. Hartanya datang tidak ngefek. Kalau ketika dikasih duit orang, nah ini berarti masih ngefek. Duit hilang merengut, ngefek berarti. Berarti ngefek. Duit datang senyum, duit hilang merengut, berarti ngefek, hati belum zuhud. Hati belum zuhud. Kalau duit datang santai. Duit hilang tetap senyum, ini mulai tidak ngefek terhadap dunia. Ada yang lebih zuhud lagi, duit datang malah nangis. Duit datang malah nangis. Duit hilang malah seneng. Ada yang begitu, ada. Al-Habib Anis Al-Habsyi, tahu ya? Habib Anis Solo, tahu ya? Cocongnya penulis kitab Simtud Durar. Habib Anis itu setiap minggu itu punya majelis rutinan baca kitab di rumahnya. Dan beliau itu punya toko batik yang sangat besar di Pasar Klewer Solo. Toko batik
Beliau itu orang kaya, Habib Anis itu. Punya toko batik itu dua ruko besar. Dua ruko, bukan ruko kecil, ruko besar. Itu. Bukan ruko angkringan itu, bukan, rukonya besar. Batik satu pasar Klewer itu tokonya paling besar punya Habib Anis salah satunya. Ngaji. Seret, tahu-tahu ada utusan yang dari pasar anak buah beliau itu datang. Assalamualaikum Bib. Ngapo? Lagi ngaji ganggu. Kaget Beb. Bib ini kabar buruk. Tidak ada yang lebih buruk kecuali kaummu mutus aku lagi ngaji. Tidak ada yang lebih buruk dari itu kecuali aku sedang ngaji kamu putus. Ini murid-muridnya lagi dengarkan aku baca kitab, jelaskan Habib Anis. Tapi Bib ini beneran kabar buruk. Itu. Sudah, aku selesaikan dulu ngaji. Disuruh nunggu ini. Habib Anis menyelesaikan ngaji, dipanggil. Ada kabar buruk apa? Anu Bib, tokonya Habib yang di pasar itu terbakar. Terbakar berapa iko? Siko apa dua-duanya? Dua-duanya Bib. Kira-kira terbakar hangus atau habis atau tidak? Habis Bib, gosong tidak tersisa. Habis Bib, gosong tidak tersisa. Oh ya sudah, pergilah kamu. Pergi kemana Bib? Tolong carikan tukang sate 2 gerobak, suruh ke sini. Tukang sate 2 gerobak suruh datang ke sini. Dicari, bingung ini muridnya ini bingung kok. Mana no Habib ini? Diomongkan tokonya terbakar habis, malah suruh nyari wong jual sate 2 gerobak suruh datang. Datang ini tukang sate 2 gerobak. Itu tetangga beliau, murid-muridnya suruh makan habiskan 2 gerobak. Setiap 1 gerobak adalah rasa syukurku untuk 1 toko yang diambil oleh Allah. Berarti karena 2 toko yang diambil, ini aku bersyukur kepada Allah, aku sedekah 2 gerobak. Bingung ini orang. Beb, uang-uang itu jangan ke tokonya, baju selembar terbakar, lagi sedih. Ini 2 toko terbakar habis. Kok Habib nih malah sedekah bersyukur. Lah iya, akhirnya aku di ngaji tenang, tidak terpikir toko. Aku sholat tenang, tidak mikir buka tutup toko. Tiap akhir tahun hatiku tenang, tidak mikir hitungan zakat. Dan apa, dunia ini selesai sampai sini, tidak akan menuntutku lagi nanti sampai ke akhirat. Allah sudah ambil aku ikhlas. Seneng ini Habib. Bisa begitu? Bisa begitu? Hah? Sendal hilang sebelah. Oh sini, nah bakso bakar sih kok. Bisa begitu? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Ini cerita seperti ini nih, ini untuk gugah kita bahwa ternyata apa? Ternyata ini Habib ini sehari-harinya cuma ngaji, mimpin majelis, bimbing orang ke jalan yang benar. Allah datangkan dunia, itu beliau tuh tidak susah payah punya toko itu. Ya tetap ngaji, tahu-tahu ya jualan iseng-iseng, jangan idak bae nyari dunia. Mungkin barokahnya nuntut ilmu, barokahnya mengajarkan ilmu, barokahnya ngaji majelis taklim, Allah bikin ini tokonya laris. Tambah lama tambah laris, tambah laris, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tapi hatinya orang yang zuhud, mau waktu pertama kali buka toko masih kecil, sampai tokonya sudah besar dan banyak cabang, hatinya tetap sama. Dulu tenang, sekarang pun tenang. Dulu biasa saja, sekarang biasa saja. Apapun disyukuri. Apapun disyukuri. Nah ini pelajaran buat kita bahwa sesuatu yang akan hilang diambil oleh Allah pasti hilang. Tapi sesuatu yang akan datang tidak akan ada yang bisa menolak. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa nyegah kalau Allah mau. Kayak kamu itu kalau dulu boleh mesen, pasti requestnya kan macam-macam. Sebelum lahir loh, kalau boleh request, boleh mesen, pasti kan pesannya macam-macam. Ya Allah, kalau aku boleh mesen, lahirkan kulit aku putih, badan aku besar, tinggi, seterek, perutnya six pack, hidungnya mancung ya Allah. Iya toh, mata ini kalau pacak belok cak wong Arab. Iya kan? Kepengennya kan begitu. Tapi ternyata Allah tidak mau begitu. Allah punya rencana buat kamu. Lahir pret, mungkin posisinya agak salah, ya, dalane rodok sempit, hidungnya kepenek, cek, akhirnya pesek.
Mungkin begitu toh. Mungkin ibumu dulu waktu hamil ya ngidam ngopi anaknya, terus kopi hitam itu anaknya ya agak gelap-gelap gimana. Ya enggak, ini guyonan bercanda. Maksudnya gini. Allah punya rencana. Kalau kamu punya bapak pesek, punya ibu pesek, kok tahu-tahu kamu dituruti lahir mancung, ini kan tetangga curiga. Tetangga kan curiga, anaknya sopo? Bapaknya pesek, ibunya kok anaknya mancung? Wah, ini jangan-jangan ada partisipasi tetangga ini. Ini kan bahaya. Maka kalau apa yang sudah kita dapat dalam diri kita itu memang Allah kehendaki. Caranya supaya kita ini tidak gelisah terhadap dunia, mulai pelan-pelan belajar zuhud. Yang tidak penting-penting sisihkan. Yang tidak berguna dan tidak penting, tidak ada manfaatnya untuk kita jauhi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Di antara ciri baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Tidak berguna. Orang yang zuhud itu selalu doa kepada Allah. Doa itu apa? Merendah. Doa bukan karena minta sesuatu, enggak. Doa karena, ayo, kamu tuh kalau misalnya kangen cinta sama ibu bapamu, itu kadang-kadang cuma kepingin nelpon tok cukup ya. Apa ketika nelpon tuh pasti minta sesuatu? Belum tentu kan. Kau kangen dengan bapakmu, wah, akhirnya dari pondok nelpon, oh, nangis. Apa nak kau butuh apa? Tidak, ngapo? Aku cuma pengen dengar suara emak baik. Idaknya ndak kate kurang duit jajan masih. Terus ngapo? Ndak tahu aku kangen temimpi emak baik. Emak sehat ya sudah, mau kasih alhamdulillah. Jadi cak mano sudah mak, kangen aku lah sudah terobati, selesai. Orang zuhud tuh gitu, memanggil Allah ya Rabbana itu bukan karena pengen sesuatu, tidak. Karena setiap waktu rasanya kangen kepengin manggil Allah, kangen kepengin berdialog dengan Allah, kangen kepengin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah zuhud. Karena apa? Lihat mobil tidak indah lagi, lihat rumah tidak bagus lagi, lihat uang yang banyak tidak senang lagi. Tetapi sekali duduk di atas sejadah, mengangkat tangan ya Rabbana, hatinya tenang, maknyes. Ya, ini orang zuhud. Paham ya? Paham. Wis jam 5 wayahe mangan. Ya, apa zuhud orang mangan? Itu zuhud. Siapa yang bisa zuhud? Ya tidak tahu. Kita belajar sama. Punya apa saja disyukuri. Mau bagus, mau jelek, mau banyak, mau sedikit disyukuri. Ketika ada orang lain yang jahat pun tidak kemudian selalu mudah marah. Karena tahu orang itu bisa berbuat jahat kepada kamu pasti atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin.
wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.